Tahun baru, anime baru coy. Gimana kabar kalian guys? Apakah masih perawan atau udah jebol karena cuma pengen ikutan tren sesat akhir zaman? Cuy, di tahun 2024 ini adalah masa-masa bahagianya para wibu di seluruh dunia. Di mana akan ada anime-anime baru dengan judul baru dan cerita baru yang dijamin seru yang akan rilis di tahun 2024 ini coy. Dimana anime-anime ini tuh pasti bakalan epic banget gitu ya kan. Maka dari itu di video ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua beberapa anime dengan cerita baru yang siap meluncur di tahun 2024. Dan kalian semua harus wajib nonton. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya coy. Yang pertama ada Kaiju nomor 8. Monster aneh mirip Godzilla yang disebut Kaiju telah muncul di seluruh Jepang selama bertahun-tahun. Untuk memerangi binatang buas ini, unit militer elit yang dikenal sebagai Korps Pertahanan mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk melindungi warga sipil. Setelah makhluk ini dibunuh, tim pembersih atau bisa dibilang cleaning service bangkai Kaiju lah. Mereka ini bekerja di bawah perusahaan pembersih kaiju profesional yang ditugaskan untuk membuang sisa-sisa makhluk tersebut. Kafka Hibino, pria berusia 32 tahun yang menjadi MC di anime ini. Dia tidak puas dengan pekerjaannya sebagai tukang sapu. Sejak usia muda, dia bercita-cita untuk bergabung dengan Korps Pertahanan dan membunuh kaiju untuk mencari nafkah. Namun setelah beberapa kali gagal, ia menyerah pada mimpinya dan pasrah pada kehidupan biasa-biasa saja yang memberikannya gaji yang layak. Namun demikian, ketika seorang rekrutan berusia 18 tahun yang ambisius bernama Leno Ichikawa bergabung dengan tim pembersihnya, Kafka sekali lagi teringat akan keinginannya untuk bergabung dengan militer. Menyusul serangkaian kejadian malang dan interaksi dengan penyapu junior, Kafka bertemu dengan kaiju tipe parasit yang memaksa masuk melalui mulutnya, hingga mengubahnya menjadi monster humanoid. Dengan kekuatan barunya, Kafka ingin mewujudkan impian seumur hidupnya. Rasa-rasanya gua familiar ya sama konsep cerita yang satu ini. Yang kedua ada Isekai Suicide Squad. DC Studio berkolaborasi dengan Wit Studio membuat anime dari cerita atau serial komik DC, yaitu Suicide Squad. Di kota Gotham yang penuh kejahatan, Amanda Waller, kepala Argus, telah mengumpulkan sekelompok penjahat terkenal untuk sebuah misi, yaitu Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface, dan King Shark. Para penjahat super ini dikirim ke dunia lain yang terhubung ke dunia ini melalui sebuah gerbang. Ini adalah dunia pedang dan sihir, tempat para orc mengamuk dan naga menguasai langit. Ya, intinya isekai lah. Dengan bahan peledak mematikan yang ditanam di leher mereka, mereka tidak akan ada yang bisa lari atau bersembunyi. Dan gagal dalam misi berarti tiket satu darah ke akhirat. Nah, buat kalian yang nge-waifuin si Harley Quinn, mimpi kalian sekarang terwujud nih. Karena sekarang si Harley Quinn sudah menjadi anime coy. Yang ketiga ada anime Dandadan. Setelah ditolak secara agresif, Momo Ayase mendapati dirinya merajuk ketika dia menemukan seorang anak laki-laki yang diintimidasi. Terselamatkan oleh kebaikannya yang gegabah, anak laki-laki yang terobsesi dengan alien itu mencoba berbicara dengannya tentang kepentingan luar angkasa yang dia yakini juga dimiliki oleh mereka. Menolak klaimnya, Ayase menyatakan bahwa dia adalah seorang yang percaya pada hantu, yang memicu perdebatan antara keduanya tentang mana yang nyata. Jadi intinya si cowoknya ini percaya adanya alien tapi tidak percaya tentang keberadaan hantu. Sedangkan si ceweknya percaya hantu tapi tidak percaya dengan alien. Ya bertolak belakang gitulah. Dalam pertaruhan untuk menentukan siapa yang benar, keduanya memutuskan untuk secara terpisah mengunjungi lokasi yang terkait dengan makhluk luar angkasa dan alam gaib. Ayase mengunjungi tempat makhluk luar angkasa dan anak laki-laki itu mengunjungi tempat angger. Ketika keduanya sampai di tempat masing-masing, ternyata tidak ada yang salah. Ceweknya ngelihat alien dan si cowoknya ngelihat kunti bogel. Yang keempat ada anime Die With My Stepsister. Nah, dari judulnya aja kita udah bisa ketebak kalau anime ini tuh gak boleh ditonton sama bocil-bocil di bawah umur. Anime ini tuh nyeritain si Yuta Asamura yang mendapat saudara tiri baru setelah ayahnya menikah lagi, Saki Ayase, yang merupakan wanita tercantik nomor satu di sekolahnya. Mereka berjanji satu sama lain untuk tidak terlalu dekat, tidak terlalu bertentangan, dan hanya menjaga jarak yang tidak jelas dan nyaman. Setelah mempelajari nilai-nilai penting tentang hubungan pria dan wanita dari orang tua mereka sebelumnya, Saki yang bekerja sendirian demi keluarganya tidak tahu bagaimana cara mengandalkan orang lain dengan benar. Sedangkan Yuta tidak yakin bagaimana memperlakukannya dengan benar.
Berdiri pada landasan yang cukup setara, keduanya secara bertahap mempelajari kenyamanan hidup bersama. Hubungan mereka berkembang dari orang asing menjadi teman seiring berjalannya waktu. Ini adalah kisah yang suatu hari nanti bisa mengarah pada penceritakan. Kalau gua boleh jujur ya, karakter si ceweknya ini menurut gua sekilas mirip sama si Marin Tol Cipularang coy. Yang kelima ada anime Solo Leveling. Anime Solo Leveling merupakan adaptasi dari manhwa terkenal karya Jang Surak yang dipublikasikan oleh DNC. Anime Solo Leveling dijadwalkan pada Januari 2024. A1 Pictures akan menjadi studio di balik Solo Leveling, dan Aniplex bersama Crunchyroll akan menjadi produsernya. Solo Leveling menampilkan dunia fantasi di mana sebuah gerbang muncul dan menghubungkan bumi ke dimensi lain berisi sihir dan monster. Sang MC berusaha melawan sekuat tenaga. Manusia biasa menerima kekuatan super dan kemudian dikenal sebagai pemburu. Kita melihat tokoh utama bernama Sung Jinwoo menjadi pemburu meski badannya lembek dan kekuatannya lembek kayak seblak. Yang keenam ada anime Moonrise. Moonrise adalah cerita original dari Wit Studio dan akan tayang di Netflix. Jadi ceritanya di tahun 2000 sekian Masehi, para manusia telah membentuk pemerintahan dunia yang santai. Semuanya dipercayakan kepada jaringan AI internasional Sapientia, dan orang-orang hidup sesuai dengan penilaian rasional mereka. Namun, proyek Lunar Reclamation Sapienta menciptakan perpecahan antara bumi yang menjaga perdamaian dengan mengirimkan polutan dan penjahat ke bulan. Dan bulan yang terpaksa hidup dalam kemiskinan menjadi sumber api perang kemerdekaan. Wanjay, dari sinopsisnya aja kayaknya sangat menarik banget buat ditonton ya. Gue yakin anime ini tuh bakal bagus banget karena dipegang sama Wit Studio gitu. Di nomor 7 ada Bachigiri. Yang satu ini adalah anime Tokyo Revenger versi MAPPA Studio. Mengisahkan tentang karakter utama dalam anime tersebut yaitu dua sosok sahabat yang sering terlibat di dalam perkelahian sekolah. Araji Tomoboshi dan temannya Mataka Asamine terlibat dalam tawuran pelajar yang terjadi di area seputar sekolah mereka. Hal ini diakibatkan karena mereka berdua tanpa sengaja memasuki sekolah yang cukup memiliki banyak masalah, sehingga sering terjadi perkelahian. Sebagai sahabat sejak kecil, mau tidak mau mereka harus saling membantu satu dengan yang lain jika tidak bisa menghindari perkelahian yang terjadi. Gue yakin anime ini worth it banget buat ditonton, apalagi MAPPA Studio yang bikinnya. Jadi otomatis anime ini tuh Tokyo Revenger versi HD ya. Aduh, animatornya makin ngantuk nih. Oke, itu dia beberapa anime dengan cerita baru yang siap meluncur di tahun 2024. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Mungkin sampai sekian yang bisa gue sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan tolong koreksi di kolom komentar ya coy. Gue mewakili direksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.